kita masuk ke arah Purgatory. Tapi sebelum itu gue mau ingetin kalau acara ini tuh spesial dan meriah banget karena disponsori oleh sponsor kita yang luar biasa di Upoint. Ada Indiom Paket Gamer, ada Telkom DWS, dan juga ada Melon Indonesia. Thank you. Oke, itu dia, thank you untuk para sponsor. Dan yes, here we go. Kali ini pesawat membagi 70-30 nih, dimana kayaknya Brazil sendiri bakal sedikit kosong nih. Harusnya bakal sedikit kosong. Wow, ternyata bener, karena ternyata IOG-nya nggak kesini dan Dranix-nya juga nggak kesini. Kemana Dranix bakal berlabuh ya? Ternyata ke Fire Bridge. Iya. Nah ini kalau kita lihat juga First Riders juga agak menarik ya. Dia biasanya turun tetap di Brasilia juga di area pinggir di dekat rumah 13, tapi dia bakalan ambilin Lumber Mill dan Mountain Villa. Seperti biasa kita bakalan lihat Mountain Villa dan juga boom, sepertinya udah mulai lebih milih untuk force engage ke arah crossroad apapun ada ya. Betul. Jadi kalau gue perhatiin untuk di rute sekarang, kenapa Brazilnya tidak ada penumpukan? Kita nggak melihat ada tim-tim yang biasa menguasai di sana. Contoh ada RRQ, ada IOG juga, dan mereka ternyata nggak bisa lolos sampai ke partai final, sampai akhirnya ternyata nggak ada tim yang ngambil advantage atas hal itu gitu loh. Iya, Kayak disayangkan gak sih? Disayangkan. Even Dranix ya. Even Dranix gitu. Udah nggak ada rivalitas lagi di Brasilia untuk Boss Nightmare juga. Biasa Betul. kita ingat Boss Nightmare juga ada di Brasilia rumah 7. Dan kalau kita bicara ini Grand Final, ada teman-teman komunitas yang masuk sampai Grand Final, gue juga Salut cukup banget. respect banget sih. Parah, Karena parah. persaingan kemarin juga cukup keras Pak di Parah. tiap potnya ya. Bahkan cuman satu pot doang yang dua-duanya tim e-sport berhasil lolos. Sisanya tuh kayak bagi-bagi gitu. Benar, ini dia Red Bull Rebellion seperti biasa melakukan pettingnya di arah Marble Works. Sudah terlihat ada satu tim di depan yaitu Enggan Malika. Mereka bakal coba menarik diri dulu. Di sini Ugis juga masih belum mempunyai lootingan yang cukup mumpuni. Makanya bisa gue bilang kalau seandainya mereka maksa buat firing, maksa buat kontak senjata, gue rasa satu hal yang kurang menguntungkan untuk Enggan Malika. Ya, karena kita lihat juga di sini Claw-nya sendiri masih megang pas 12 aja, yang artinya nggak siap banget untuk coba sustain di long term fight dan juga untuk fight jarak jauh gitu. Tapi di lain sisi kita bisa ngeliat ada satu pergerakan yang cukup serius dari siapa tuh? Mal. Iya, dari Malnya juga dia bener-bener nggak takut untuk melakukan flanking, dan pembagian posisi di sini gua rasa cukup bagus juga. Walaupun di satu sisi ada satu counterplay yang dilakukan, udah ada yang melakukan flanking dari arah kanan dan ini bakal langsung fight. Wah, ini udah semakin dekat, bakal coba di konteks saat lagi juga. Bersiap aja untuk dari arah sebelah kanan. Frust juga bersiap untuk melakukan upaya flankingnya. Udah dibuka juga satu Chrono Zero dan juga kawan-kawan berhasil dapat satu Frust. Bagus banget dengan M4-nya. Kalau ditatakin dengan cukup mudah juga. Para pemain dari Enggang Malika Aira cukup kuat, cukup kocar-kacir karena mulai diras. Sementara masih ada backup fire dari arah belakang yang cukup baik. Kelvin berhasil ditumbangkan begitu aja. Udah ada Borneo dan juga bakal dibalas sejam-jam sedikit. Satu, dua orang udah bakal jatuh oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Misalkan satu orang lagi sepertinya, yaitu NS Kemal yang sepertinya memang terlalu jauh posisinya, walaupun sebenarnya upayanya cukup baik untuk flanking. Betul, tapi di lain sisi udah ada yang nge-flanking dan di lain sisi juga udah ada yang terkena down lagi nampaknya dari seorang Dranix Razor M. Tapi Arul gak bakal tinggal diam karena ada Heyu juga yang udah di knockdown di sana, langsung aja disikat. Masih bisa untuk di healing dulu dan juga untuk di revive. Tidak, ternyata karena Arul sekejam itu. Udah ada Kezel juga bersiap dengan frag grenade ya. Ada Maung terlihat cukup jelas ada di depan seorang Kezel. Saat lagi masih ada Arul juga ternyata berhasil dapetin Limzi. Sudah mulai terpecah komposisi dan juga konsentrasi dari teman-teman The Prime. Tersisa Kezel dan juga Arul sepertinya cukup jelas mempunyai vision dari arah The Prime. Reo sendirian bakal coba langsung diras begitu oleh para pemain dari Dranix. Coba dicari mana sisanya. Satu MP5 Reo tapi masih bisa melakukan upaya strafing yang cukup baik. Dan ternyata langsung melucuti para pemain dari Dranix. Apakah ini bakal jadi bencana jadinya? Masih bisa dibalikin juga. Di reset lagi 1 lawan 1. Momentum yang cukup baik oleh seorang Maung. Aing Maung di dia. Wah. Ini ruginya ketika lu udah fight jarak dekat dan lu nggak sustain bareng-bareng ya, karena lu bisa lihat pergerakan dari Dranix sendiri. Tadinya mereka berpisah, ketika udah kenok mereka langsung coba untuk nyatu gitu. Itu sebenarnya cukup resiko juga. Kalau seandainya tadi si Maung nggak coba komit untuk diadu tuh ya kan, pas coba lebih milih untuk revive, nanti fightnya jadi reset 2-2 lagi dan chance untuk kalahnya Dranix lebih gede Pak. Betul, karena waktunya untuk nge-pick off satu orang itu terhambat. Betul, yes. Dan sekarang kita bakalan bergeser ke arah Pulau Mountain Villa, di mana ternyata Onyx udah nggak ada di sini.
Ini yang jadi pertanyaan baru. Ada Iya. sedikit perubahan ketika Gary masuk yang artinya Onyx sendiri nggak mau tinggal di tapi Glenn CC udah ada fight lagi nampaknya di sini. Ini dia para pemain dari NXL bakal kehilangan 2 player, bakal diadu oleh para pemain dari Boom. Coba diadu trapping dengan yang baik banget. Matt berhasil mendapatkan satu momentumnya, tapi di sisi lain maybe berhasil dapat satu dan ternyata NXL Liga Game harus dilematkan sesingkat itu oleh para pemain dari Boom Esports. Yes, ini dia Boom Esport mulai kembali pada performanya. 4 poin eliminasi turun di Crossroads. Dan ini artinya kalau mereka menggunakan bounty, gua rasa resource yang mereka milikin lebih dari cukup. Dan ini ada fast level 4, artinya mereka pakai bounty gak sih? Karena nggak mungkin banget lu turun di Crossroads langsung lu punya fast level 4 gitu. Iya. Atau iya. ya nggak ada yang tahu juga ya. Nggak ada yang tahu juga, Iya. karena kita harus ingat Crossroads tuh punya apa ya? Upgrade fast. Upgrade fast, dan yang harus kita ingat juga pesawatnya tadi nggak mungkin nyampe ke Crossroads. Terus para pemain dari Boom kan tadi turun di batu atas Brasilia tuh, Di daerah field. yang mau ke arah field. Nah, pas OTW ke field kita ngelewatin 3 yang namanya upgrade fast, Pak. Betul. Jadi mungkin aja udah udah didapetin dipersiapkan ya. Mm-mm. Tapi gue harus appreciate juga tadi fight dari NXL. Mereka berhasil menumbangkan 2. Tadi kalau misalkan gak ada Gluol, gue rasa udah 3 yang tumbang. Bener. Dan gue yakin mereka gak bakal segan-segan untuk ngegerus langsung. Walaupun bisa nge-revive temennya, pasti mereka lebih memilih untuk ngegerus sih. Ya, dan gue jujur melihat perkembangan Matt lumayan terasa di NXL, Pak. Oke. Iya nggak sih, dari segi individual skillnya Udah dia mulai balik lagi. Udah mulai balik lagi dalam artian kayak kalau lo perhatiin di momen-momen tertentu tadi Matt selalu memberikan damage dealer atau damage output yang paling banyak juga ya. Betul. Memberikan sebagai frontman, gue rasa tugas dia tadi udah clear. Udah clear. Karena dia udah connect beberapa peluru ke depan dan juga dia udah coba untuk sustain, walaupun akhirnya yang belakangnya harus terpick off satu persatu terlebih dahulu gitu. Karena emang posisinya cukup sulit juga. Cukup sulit juga. Ngelock benar. duluan itu perkara siapa yang duluan ngelock itu yang menang ya nggak sih? Betul. Di momen itu tadi. Yes, dan di lain sisi kita saksikan di sini Onyx Olympus. Ini Waduh. klasik Onyx Olympus juga, di mana lu kelar dari Mountain Villa buru-buru ambil rumah nelayan. Tapi kalau kayak gini tuh gue jadi ingat Onyx Deadly. Skill survivorsnya strong. Wah, strong banget parah. Lu mau Oke. gimana pun kalau ngomongin Onyx waktu masih ada Deadly dulu. Iya joget habis ulang tahun kemarin. Iya Happy Laucan. birthday, buat Laucan. Laucan. Semoga panjang umur, sehat selalu, langgeng juga sama Cantika. Oke. Ayo. Iya. Boleh. Ya, semoga dikasih yang terbaik dan mungkin ini bisa jadi hadiah kado ulang tahun terbaik ya. Bener, siapa tahu nih Onyx kayak kita lihat di FFV sama Onyx gak kelihatan di ronde-ronde awal, tahu-tahu dia juara 3 Pak ya. Betul, tiba-tiba tapi udah ada yang bakal ketemu di sini. DG bakal bertemu dengan tim Boom. Langsung narik lagi ke atas Raven-nya karena udah saling tarik-tarikan ada di open field dua-duanya ya. Alright. Dan ini mereka udah saling sadar. Mereka lebih ke arah kayak gini. Wah, ini kalau seandainya kita kontak di jarak yang jauh kayak gitu dan open field, bakalan 1 berdarah-darah, 2 buang banyak resource, 3 medkit lu habis. Benar, kayak nggak worth. Apalagi ini masih di zona segede ini. Zona Kadang 1. gini, di zona 1 ya, lu fight sama orang nih. Long fight gitu ya, jarak jauh lu tembak-tembakan segala macam. Ujung-ujungnya kayak oke lu knock 2, Nah, resource-nya itu. nggak bisa dimilikin gitu kan. Betul, kayak lu bisa nge-end tapi lu nggak bisa ambil resource yang lu end. Ngapain? Ya ngapain? Iya. Karena nanti pas lu narik, lu nggak pernah tahu di belakang lu ada orang apa enggak. Betul nih, nampaknya bakal bertemu begitu aja karena udah ada setup fight dari Azriel yang nggak mau ninggalin musuhnya begitu aja. Marley juga udah disisakan 1 orang untuk bertahan dan 2 orang udah melakukan penguncian ke arah kiri. Sementara 1 orang udah ditunjuk untuk menjaga flanknya. Langsung diaktifin skill clue dari seorang Raven. Abax pun udah dikirim untuk memastikan posisi dari para pemain Bumi Sports agar tidak melakukan upaya flanking ke arah kiri. Benar. Dan ini posisinya akhirnya sama-sama ngelok, sama-sama tahu satu sama lain, tinggal gimana siapa yang nurunin egonya dulu. Vektornya 1 orang udah terkena down, Jafrai juga udah terkena down, 1 tuker 1 nampaknya. Sementara itu Azriel sedikit terkunci di sini, bakal terpojokan, langsung dicari di mana musuhnya berada. 3 orang dari DG udah terkena down begitu aja, langsung dicari lagi. Abah sendiri di sini, tapi nggak cukup kuat. 8 poin eliminasi by Boom. Terlihat sekali banyak banget pelajaran-pelajaran yang udah mereka petik di fase sebelumnya, dimana kalau mereka dihadapi dengan situasi seperti itu, sama-sama reset, sama-sama tone down, harus ada salah satu yang buka
serangan dan Mau nggak mau. mau nggak mau Yes. karena itu udah momentumnya dan itu dilakukan oleh Marley dan juga Mang di waktu yang sangat-sangat tepat dan DG-nya boleh gue bilang lumayan miss juga tadi. Betul. Karena satu glual yang dibuka sama Marley. Kita bakal move on dulu karena udah ada Aerowolf yang akan bertemu bersama pemain dari First Raiders Bravo di mana mereka sepertinya udah terlockdown posisinya, udah ada lane man juga dipasang dan juga para pemain dari Aerowolf udah membagi posisi 2-2 nih Bung Sel. Betul, dan udah dibagi 2-2 sementara Aeronya sendiri udah bergerak dari kanan, ombaknya coba bertahan, bakal langsung nggak masuk sama teman-temannya. Sementara itu Aero Halcyon membuy time buat teman-temannya untuk melakukan flexing. Koje juga udah mulai masuk, Black dan mendapatkan scooper dari belakang. Sementara itu langsung aja diras oleh seorang Halcyon. Cukup sekarat, Souza di sana berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Sementara itu Koje juga udah nggak bisa selamat, menyisakan satu orang bank di sini dan that's it. Aerowolf dipulangkan di posisi ke-9. Dinamika yang sangat bagus dari First Raiders ketika mereka tahu Aerowolf membagi posisinya 2-2. Betul. Tadi posisinya lagi 3-1. Langsung mereka komit ke arah kanan. Mereka yakin di kanan mereka bisa dapetin momentum yang enak karena apa? Di kanan ada patahan. Satu. Betul. Yang kedua, yang sebelah kiri itu masih harus terhalang sama kompon atau pos-pos kecilnya. Benar. Itu visionnya hilang semua, Hilang kereset semua. untuk Aerowolf. Akhirnya Walaupun- itu bisa dimanfaatin. Walaupun tadi kita bisa ngeliat gimana Black berhasil mempick off satu orang, tapi ternyata 3 orang yang di depan ini terlalu kuat Betul. untuk Aerowolf. Sampai Betul. akhirnya Aerowolf harus terpick off satu persatu dan bingung harus seperti apa. Sebenarnya kondisi yang dimiliki sama Aerowolf tadi gua rasa udah bagus setupnya, tapi counterplay yang dibuat oleh First Rider sendiri itu level nasional yang nggak bisa gue pungkirin. Nggak Keren bisa banget. dipungkirin itu Yes. the next level juga karena Ya. harus kita akuin juga dari individual skill Benar. dari komitnya Keputusan. itu bagus banget dan mereka udah terasa sekali pengalamannya Pak ya. Karena kan kalau kita ngomongin waktu sebelum tadi ada satu orang yang di pos itu bergerak, dia tahu di belakangnya ada musuh. Betul. Tapi didiemin, Pak. Ya kan? Benar. Dan itu akhirnya mengukuhkan kemenangan tim fight mereka karena akhirnya yang di sebelah kiri ya kan itu kayak model bank telat follow-nya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Udah banyak duel dibuka Betul. dulu. Dan Betul, itu betul. emang surprisingly banget untuk teman-teman Aerowolf. Well oke, bisa dicoba di ronde berikutnya. Kita bakal lihat udah ada Tayo yang terkena dan ternyata dari Woodpecker yang memang senjata yang cukup merepotkan juga nih ya. Ini merepotkan juga kalau kita ngomongin SVD sekarang nyarinya agak susah. Tapi kalau Woodpecker kayaknya karena senjata baru lagi di spawn di mana-mana sih. Benar. Dan emang bisa dibilang tappingnya karakteristiknya sama mirip-mirip kayak SPD Betul. sama kayak SKS juga gitu Betul, ya. Jadi kayak dia hampir mirip sama Parafol, beda dikit. betul. Fire rate-nya beda dikit. Tapi untuk masalah sakit tetap lebih sakit XVD sih. Tetap lebih sakit SPD karena emang SPD sendiri dia tier 1 ya. Iya, damage dealer terbesar dari senjata rifle-nya ya. Betul. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya RBR di sini udah dapat satu komponen yang enak. Cuman kalau seandainya nanti circle tetap ke sana, penumpukannya bakalan ada di RBR. Dan gua lumayan bertanya-tanya nanti gimana RBR handle orang yang ada di seberangnya RBR karena nanti pasti posisinya ngebaginya dua-dua. Sementara yang turun ke bawah nanti RBR lebih dari 2 orang pasti. Betul. Dan di sini ada satu orang yang coba ngumpet di belakang. Oh, bakal dicari nampaknya. Ternyata ada yang lewat tuh, bosku. Iya, itu tadi Enggal Malika yang ada di area Marble Works yang sendiri tadi coba Sendirian. flanking gak jadi ya. Betul. Yang gagal dan kali ini menyisakan 7 tim, 24 orang yang hidup. Red Bull Rebellion coba untuk ngintip-ngintip. Gue masih belum melihat di mana posisi Boom sekarang. Dan udah ada fight lagi di sini. Alright, bakal coba turun dulu Aldamo sepertinya. Setengah darah udah merasakan kehilangan. Balik lagi, what you guys doing man? Udah dapat satu kompon. Lu udah buka glual untuk pertahanan diri dan lu masih bisa manfaatin grounding patahan tapi lu lebih milih untuk kembali komit ke teman-teman lu di waktu yang tidak tepat sekali, Pak. Di waktu yang tidak tepat karena di lain sisi juga kalau lu mau buka jalan kayak gitu, lu udah harus siap sama risikonya dan jangan setengah-setengah gitu loh. Nah, ini juga bakal jadi korban berikutnya dari kekejaman hujan peluru milik teman-teman Onyx Olympus. Sudah terlihat juga zona harus ada di luar dan tidak meliputi teman-teman dari Selo bersama dengan para pemain dari Onyx juga. Cukup baik akhirnya Onyx cukup cemerlang berhasil dapatin 7 poin kill ya. Yap, 7 poin kill dan di boomnya diam-diam ternyata sudah Muter. masuk. Dan ini muternya jauh banget. Jauh banget. Ini muternya jauh banget ke belakang rumah dari labirin. Berarti dari filter bener-bener ditabrak terus ke Benar. campsite sampai dia masuk ke lihat rumah labirin dekat jembatan. Kalau gua jadi Boom,
opsinya cuma dua, dia ke rumah kuning panjang atau dia nabrak Boss Nightmare. Betul. Atau ternyata ya udah biarin Boss Nightmare ke sana, gue turun tapi gue ambil arah kiri gitu kan. Iya, atau yang seperti tadi lu bilang, emang rumah kuning panjang itu adalah pilihan terbaik untuk Betul. saat itu sambil menunggu tempo dan biarin penumpukannya terjadi di depan lu. Iya. Lu enjoy the show, nanti pas circle jalan, lu bisa natakin sambil seiringnya zona jalan, Pak. Dan poin pentingnya adalah kalau misalkan ternyata Boss Nightmare kepancing, lu bisa backstep. Itu, ya kan? itu. Karena gini, kalau seandainya orang yang ada di depan Boss Nightmare itu ke-trigger sama Boss Nightmare dan malah balik ke belakang, gak wise ngelawan Boss Nightmare. Iya, Lu tapi- bakal ditatakin. Betul, gue setuju banget. Tapi udah ada tembakan lagi di sana Iya. dari Boomnya sendiri. Dan Boom di sini udah ngoleksi 8 poin eliminasi dan mereka masih lengkap 4 orang nih. Ini catatan penting banget nih. Ini catatan penting di mana Siro berhasil dapetin Gare ternyata dan udah ditukar aja first oleh seorang Arul. Para pemain First Rider sepertinya udah mempunyai niat jahat untuk tim-tim di arah depannya dengan vehicle-nya. Ada keluar udah dibuka oleh para pemain dari Onyx, cukup sulit dan cukup sulit bisa gue bilang karena memang udah di luar zona dan itu dia Wah. akhir dari Onyx Olympus tiba-tiba bakal coba langsung diterobos sepertinya, langsung gerak ke arah rumah Harry Potter. Ada mau di depan bakal coba langsung dibuka lagi glol untuk pertahanan diri dari seorang Souza. Punya 2 glol, bersiap aja MP5 di tangan seorang Maung, bakalan coba dihajar. Wow. Kapten Darkol nih bos lagi-lagi melakukan playnya, tapi Darkol harus terkena down oleh Playzone. Bakal coba langsung dihajar menyisakan 1 orang Maung aja dan itu dia masih trapping bagus banget. Upaya tapping yang panjang double vector juga. Wow. Dan Andik terus di posisi kelima Bung Skyla. Yes, dan sementara itu fight juga udah mulai pecah lagi. Boom udah mulai bergerak dari sisi kiri cukup sekarat. Boss Nightmare benar-benar mengasih satu perlawanan keras untuk anak-anak Boom di sini yang mau masuk ke dalam zona. Ya, ini malah jadi nguntungin untuk RBR. Kenapa? Karena tadi sempat gue mention kalau dia bisa handle yang di seberang pantai, itu zonanya bakal enak banget. Kenapa? Karena udah gak bakal ada penumpukan lagi di arah sini. Dan patahan. Dan patahan. Yeah. Lagi-lagi ini momen yang didapatkan kayak tadi pas Boss Nightmare. Betul. Tinggal nungguin orang yang di depan perang pecah belah, baru lu datang, lu tatakin dari segala aspek supaya nggak ada vision yang miss. Kita udah lihat Riza Wow. dapetin Gap dan juga Marley di sana. Haide dengan satu frag grenade ya. Mang juga harus kena dan bisa satu orang maybe. Duar meleduk. Nah itu dia nama timnya Boom. Dia diboomin sama teman-teman dari Boss Nightmare. Bakal coba langsung diajar habis. Free Fire langsung ke arah depan para pemain dari Boom. Udah mulai kocar-kacir dan harus posisi keempat. Bakal coba langsung diajar juga para pemain dari First Riders datang. Ini First Riders Bravo Bos. Bakal coba langsung ngajar Mr. Home dengan satu baretanya. Masih terlihat para pemain dari Boss Nightmare mulai kocar-kacir juga. Scooper berhasil dapetin Fearless dan menyisakan 2 orang aja. Per pemain dari First Riders Bravo udah terlihat gak bisa punya banyak pilihan lagi, terpojokan. Dan seperti yang gue bilang, para pemain dari Red Bull Rebellion juga berhasil mendapatkan keuntungannya. Riza masih harus menarik diri dulu. Siro berhasil dapetin satu sniper, ditukar sama Frost begitu saja. Udah kelihatan ada Kelvin, langsung coba jam shot tapi Red Bull bagus juga. Awas, masih bisa ditatakin habis karena Circle udah bakal berjalan. Semuanya narik, masih ada M-God doing M-God things. Berhasil dapetin 1 orang 2. Bakal coba langsung diajar ya First Riders-nya. Misalkan para pemain dari RBR dan juga Boss Nightmare. Coba langsung tatakin, tarik dulu Mr. Home. Ada Riza juga, sekarat banget. Coba golongin healer, tapi jatuh di luar zona. Menyisakan M-God dan juga Aide. Apakah ini bakal menjadi buaya untuk yang kedua kalinya? Bisakah? Masih ada Aide doing M-God things. Ternyata tidak. Anti klimaks dan tentu saja ini adalah buaya untuk Red Bull Rebellion.